Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya beserta Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas kehadirannya semua. Untuk hari ini perkenalkan saya Ika Dwi Agustina, CGP Angkatan 11 SDN Bandung 2 Kota Batu, ingin mempresentasikan hasil belajar saya selama mengikuti BGP tahun 2024 modul 1 mengenai budaya positif. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Untuk selanjutnya itu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo Bu Eda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya banggakan Dewan Guru SDN Bandung 2, calon guru penggerak yang hebat dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bersama-sama bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam dan selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini dengan tujuan yang pertama kita silaturahmi, yang kedua kita bersama-sama akan belajar, berbagi pengalaman untuk memperoleh ilmu, wawasan berkaitan dengan presentasi atau aksi nyata yang akan disampaikan oleh salah satu teman kita, guru penggerak Bu Vika. Harapan dari pertemuan ini mudah-mudahan kita banyak boleh ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan kita terapkan dalam kelas kita, dalam pembelajaran, dalam mendidik anak didik kita supaya pembelajaran lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun di sini calon guru penggerak kita ini nanti insya Allah akan mengembangkan kegiatan berkala yang memfasilitasi komunikasi siswa, orang tua, serta menyediakan peran orang tua terlibat dalam proses pendidikan, proses pembelajaran yang berdampak bagi kualitas pendidikan melalui aksi nyata atau presentasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Bu Vika. Dan kita dukung untuk kegiatan ini dan terus kepada Bu Vita dan Pak Dana selaku calon guru penggerak untuk selalu belajar dan mengimbaskan kepada teman-teman kita supaya pendidikan, pembelajaran, ilmu yang diperoleh dari BIMTEK yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak bisa direalisasikan oleh guru-guru sehingga berdampak bagi perkembangan pendidikan di SDN Bandung 2 ini menuju pendidikan yang berkualitas dan terbaik.
Mari kita ikuti untuk presentasi aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh Ibu Vita ini dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Akhirnya teruslah selalu mengikuti program Guru Penggerak untuk aksi nyata, dan bersama kita akan merancang pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Dan mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman guru-guru SDN Pagem 1 yang selalu mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk perkembangan pendidikan untuk SDN Pagem 2 untuk yang lebih baik. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Bapak Ibu, hari ini saya akan presentasikan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu mengenai budaya positif? Terlintas di benak, oh budaya positif itu ini loh. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menjawab. Oh ya, Bu Ari. Budaya yang ada pesan moral. Oh, Bu Ari. Nanti jawab. Ya. Budaya yang ada pesan moralnya. Budaya yang ada pesan moralnya. Oh iya, monggo Bu Deni. Budaya positif yaitu segala sesuatu seperti tradisi, tapi yang membawa kebaikan untuk kita semua. Saya Seperti itu. Ya. Jadi budaya yang membawa kebaikan seperti itu ya. Baiklah, berikut akan saya paparkan bahwa konsep inti budaya positif yaitu dimulai dari perubahan dari paradigma belajar. Kemudian dari paradigma belajar kita akan belajar mengenai disiplin positif, di mana disiplin positif itu akan menjadi motivasi kita, tidak hanya murid, tapi motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu tidak hanya untuk murid, tetapi juga kita semua, guru dan semuanya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih kita sebagai guru pasti akan mengalami, suatu kasus di sekolah, dan kita akan melaksanakan sebuah segitiga restitusi. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Artinya miskonsepsi bahwa apa yang kita pikirkan itu tidak selalu benar. Artinya ilusi guru mengontrol murid, bahwa dalam kehidupan sehari-hari biasanya guru mendominasi apa yang terjadi di lapangan atau di sekolah. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Artinya ketika anak bersalah, kita tidak memberikan anak untuk memvalidasi sebuah kesalahan. Kita hanya bilang, kamu bersalah, kenapa kamu seperti ini? Nah, itu merupakan sebuah ilusi posisi teori kontrol yang, mohon maaf, seharusnya tidak bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selain itu, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mohon maaf sebelumnya, kita sebagai guru biasanya dominan memaksa kepada anak didik kita, betul? Nah, apa yang kita lakukan biasanya akan menjadi contoh bagi anak-anak, di mana kita akan memaksa anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa kenyamanan pada mereka. Apa yang kita lakukan belum tentu anak-anak ingin melakukan. Seperti itu. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Artinya, mohon maaf, kita biasanya hanya cenderung satu arah ke anak-anak. Di sini stimulus respon bahwa kita pasti berpikir realita
kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita berbeda. Artinya kita pembelajaran kita berdiferensiasi itu berbeda. Satu anak dengan satu yang lain itu berbeda. Kadang kita memperolehkan anak-anak 30 siswa, 2 anak tidak bisa, kita memberikan kebutuhan mereka itu sama. Padahal setiap anak memiliki kebutuhan dan cara belajar yang berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang kita alami hari ini, terdapat 2 siswa yang mengalami pertikaian, di mana pertikaian tersebut pasti kita anggap itu suatu kesalahan. Padahal perilaku yang anak-anak lakukan itu merupakan perilaku yang memiliki tujuan. Tujuan yang pertama untuk melindungi diri, mereka mencari kebebasan, mereka mencari kesenangan. Tidak semua kesalahan itu merupakan hal yang buruk. Ada kalanya kesalahan itu merupakan perilaku yang memiliki tujuan. Dan yang sering kita lakukan adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika anak gagal, kita akan memaksa anak-anak yang gagal, mohon maaf, biasanya kita paksa, kita beri materi yang lebih gitu, tetapi sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Artinya ketika anak-anak mengalami kegagalan, seharusnya kita tidak memberi paksaan, tetapi melakukan kolaborasi terhadap anak. Disinilah paradigma kita seharusnya berubah, mulai dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol kita terhadap siswa. Pembelajaran dengan paradigma baru ini, dari lingkaran ini kita sering bahkan setiap hari Kamis kita melaksanakan ini, profil pelajar Pancasila. Nah, dari ini kita ada ini, mulai dari beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Dari pandangan tuh masih ingat lagunya profil pelajar Pancasila? Masih. Monggo berdiri Bapak Ibu semuanya, supaya tidak ngantuk ya. Karena mau maju. Ya. Mungkin ada yang mau membantu saya untuk memimpin di sini, silakan Bu Dina. Supaya tidak ngantuk ya, kita akan menyanyikan lagu supaya kita bisa memahami pembelajaran dengan paradigma yang baru. Oke, silakan Bu Dina ya. Kita ikuti arahan dari Bu Dina bersama-sama. Sudah apa Bapak Ibu semuanya? Sedikit. Oh sedikit. Diberi contoh sama Bu Dina di sini ya. Monggo Bu Dina. Belajar. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi jangan dulu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita sudah menerapkan lagu ini di anak-anak ya. Jadi profil pelajar Pancasila merupakan paradigma baru pembelajaran yang dirancang sebagai prinsip dalam pembelajaran diferensiasi. Artinya pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas itu sudah pasti berdiferensiasi mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam, di mana kodrat zaman dan kodrat alam tidak lepas dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pembelajaran anak sesuai dengan kebutuhan dan harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
dari keenam lingkaran ini merupakan paradigma baru kita untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, baik secara kodrat alam dan kodrat zaman. Disiplin positif. Menurut Dayna, kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Jadi antara disiplin dan juga antara disiplin dengan disiplin positif ini berbeda sedikit. Hampir yang dikatakan oleh Bu Ari sama Bu Neni tadi hampir ke disiplin positif, di mana disiplin mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab dengan nilai yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Apabila disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran pada siswa tanpa adanya imbalan ataupun reward, bahkan hukuman. Jadi disiplin dengan disiplin positif, di mana disiplin positif ini cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran siswa. Biasanya anak akan melakukan sesuatu karena ada takut hukuman, ketidaknyamanan. Contoh, ketika anak-anak datang terlambat, itu merupakan salah satu sikap yang dilakukan untuk melakukan karena adanya satu reward bisa, hukuman bisa, di mana hukuman mereka takut akan peraturan sekolah. Jadi seperti itu. Nah, motivasi perilaku siswa, motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia memiliki motivasi dalam berperilaku, motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri kita, motivasi intrinsik yaitu dari diri sendiri. Yang pertama, motivasi ekstrinsik kita yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya, mohon maaf, kita sebagai guru memberikan contoh kepada anak, misalnya memakai seragam lengkap. Apabila kita tidak memakai seragam lengkap di hari itu, pasti ada ketidaknyamanan. Meskipun tidak ada hukuman bagi kita, hanya anak-anak biasanya akan juga merasa ketidaknyamanan. Selain itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana imbalan kalau di sekolah biasanya berupa penghargaan dari bapak ibu guru. Motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya anak-anak melakukan hal yang baik, yang sadar karena diri sendiri. Mungkin kita hanya berapa persen menemukan seperti itu, tetapi kebanyakan motivasi anak-anak, motivasi murid itu karena motivasi ekstrinsik. Biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan penghargaan dari orang lain, yaitu bapak ibu gurunya. Ini perbedaan ini. Kita biasanya pasti akan menyamakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Sebenarnya apa yang kita ucapkan, Bapak Ibu pernah mendengar kata sanksi? Apa yang terlintas jika ada kata-kata sanksi? Hukuman. Sebenarnya hukuman dan sanksi itu berbeda. Kalau hukuman itu hanya satu arah, biasanya berupa fisik dan non-fisik dan tidak direncanakan. Contoh, ketika kita sedang mengajar, mohon maaf ini hanya contoh, kita sedang mengajar, ada siswa yang tiba-tiba memukul temannya. Kita spontan memberi hukuman, silakan kamu berdiri di depan. Itu merupakan hukuman, bukan sanksi. Karena hukuman itu bersifat spontan dan tidak direncanakan. Kalau sanksi itu sama dengan konsekuensi. Artinya ada kesepakatan di awal, yaitu terjadi dua arah antara murid dan guru. Itu artinya konsekuensi atau sanksi. Jadi konsekuensi dan sanksi itu merupakan hal yang terencana dan disepakati oleh guru dan murid.
Contohnya, ketika anak-anak kita biasanya membuat kesepakatan di kelas bahwa anak-anak yang tidak membawa buku, maka dia harus menyalin di buku lain. Itu contoh dari konsekuensi. Jadi seperti kita biasanya sanksinya akan seperti ini. Jadi hukuman dan sanksi itu berbeda. Ketika kita sedang menemui sebuah, mohon maaf, kasus di sekolah, seharusnya kita tidak melakukan hukuman, tidak melakukan konsekuensi. Kita harus melakukan restitusi. Restitusi adalah kolaborasi antara guru dan siswa, di mana restitusi merupakan kolaborasi yang dilakukan untuk memvalidasi sebuah kesalahan. Jadi kita, mohon maaf, yang biasanya hanya memberi konsekuensi, itu kita harus melakukan restitusi dengan memperbaiki kesalahan. Mohon maaf, sudah jelas? Habis ini akan ada tanya jawab supaya tidak ngantuk. Manakah yang termasuk dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya. Saya di sini mempunyai 4. Ya. Ada hukuman atau konsekuensi. Saya minta nanti ada yang berdiri dan membacakan untuk menjawab apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau restitusi tidak akan saya berikan sebagai pertanyaan, karena sudah jelas kita pasti sebagai guru akan melakukan sebuah restitusi di kelas. Apa tadi Bapak Ibu restitusi? Perbaikan kesalahan yang berupa kolaborasi antara guru dan juga siswa. Terima kasih Bu Ima. Dari 4 ini ada yang mungkin sering kita temui. Nah, saya meminta Bapak Ibu guru untuk membantu saya menjawab. Apakah dari tindakan 1, 2, 3, 4 manakah yang termasuk apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Nomor 1, monggo ada yang mau membantu? Nomor 1, tindakan guru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini menurut saya adalah hukuman, bukan konsekuensi. Hukuman ya, jawaban dari Bu Ima nanti hukuman. Akan ada jawaban di slide selanjutnya. Mungkin yang kedua, monggo Bu Neni. Tindakan guru terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Sepertinya ini konsekuensi ya. Konsekuensi. Ya. Yang pertama tadi hukuman, yang kedua ini konsekuensi. Oke, selanjutnya yang ketiga. Baik, silakan Pak Andi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal. Ini konsekuensi. Ya nanti ya. Untuk selanjutnya jawabannya. Yang terakhir silakan Bu Kol. Tindakan guru membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Saya kira ini hukuman. Hukuman. Jadi tadi yang terima kasih Bapak Ibu guru yang telah membantu saya. Tadi dari jawaban teman-teman bahwa yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga konsekuensi, yang ini tadi hukuman. Terima kasih jawabannya. Bertepuk tangan untuk kita semua. Jadi hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kita biasanya kebutuhan dasar itu mesti ingatnya kan, kebutuhan dasar itu biasanya 3 ya, primer, sekunder, sama tersier. Biasanya itu. Padahal manusia memiliki 5 jenis kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Yang kita ajarkan di anak-anak mulai dari sekunder, tersier, dan juga primer itu merupakan bertahan hidup. Itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Mulai dari makan, mulai dari minum, tempat tinggal, barang mewah, itu merupakan
kebutuhan dasar bertahan hidup. Jika kasih sayang dan rasa ini diterima, ini merupakan kebutuhan kedua dari kebutuhan dasar manusia, di mana anak yang tidak bisa biasanya, mohon maaf, contoh anak yang broken home biasanya memiliki ketertinggalan dalam pelajaran, gitu nggih. Ini merupakan salah satu contoh bahwa kebutuhan dasar dia, yaitu kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima, itu mohon maaf kurang. Selanjutnya yaitu penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yaitu sebuah penguasaan, diakui bahwa dia berkuasa, bahwa dia mempunyai sebuah kekuatan yang bisa dijadikan sebagai power untuk memenuhi kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Biasanya ini dilakukan oleh anak-anak yang biasanya itu anak yang merasa sudah memiliki power di kelas berupa kekuatan badan, kekuatan pikiran, dan kepintaran. Biasanya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kebebasan. Ada anak yang diajari bahwa lari-lari ke sana ke sini, ke sana ke sini. Itu merupakan salah satu kebutuhan belajar mereka dari kebutuhan dasar kebebasan, di mana anak-anak ingin bebas. Contohnya ketika pembelajaran di kelas dan pembelajaran di luar, anak lebih bersemangat belajar di luar. Gitu nggih. Pasti anak-anak akan merasa, "Ye, di luar saya, di luar kelas serasa bebas." Karena kalau di kelas hanya lingkupnya mungkin lingkup kelas berapa meter, musuh berapa meter. Tapi ketika anak-anak belajar di luar kelas, mereka akan merasa bebas, bisa berlari ke sana ke sini sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya yaitu kesenangan. Kebebasan dan kesenangan hampir mirip. Jika bebas belum tentu senang, tapi jika senang sudah tentu bebas. Anak yang senang artinya perasaan hati, pikirannya itu sudah tenang dan juga bebas. Jadi kebebasan dan kesenangan biasanya inilah yang kebutuhan dasar anak-anak yang ingin mereka capai di sekolah. Bebas bersama teman-temannya, bersenang-senang bersama teman-temannya. Kita sebagai guru juga ingin merasakan sebuah kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan dasar ini tidak hanya serta-merta untuk siswa saja, tetapi kebutuhan kebebasan dan kesenangan merupakan kebutuhan yang sering terlupakan. Biasanya kita sebagai guru hanya memberikan pemaksaan kepada siswa. Posisi kontrol guru. Nah, dari kesekian 5 ini, manakah yang sering kita lakukan? Semuanya. Bisa beri contoh Bu Neni kalau menghukum? Semuanya. Kalau sekarang ini untuk menghukum itu jarang kita lakukan, tapi seandainya anak tidak mengerjakan PR disuruh keluar untuk mengerjakan PR. Oke. Tuh. Kalau yang membuat rasa salah, Membuat rasa bersalah jika dia melakukan keributan di dalam kelas. Nah, kita pukul. Nah, itu kan berarti dia merasa bersalah ya, yang karena kita ciptakan dengan tubuh tadi. Kemudian kalau teman pada saat anak-anak nggak pada saat belajar dia butuh seperti Bu ini benar apa gitu. Nah, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau pada anak-anak mengerjakan tugas, kita selalu mendampingi anak-anak agar sesuai dengan instruksi yang kita lakukan. Kita memantau. Kemudian untuk manajer pertama yaitu dalam pengkondisian kelas. Nah, itu kita sebagai manajer dalam kelas ya. terima kasih. Terima kasih Bu Neni, tepuk tangan untuk Bu Neni. Terima kasih. Posisi kontrol guru ini ada 5: penghukum, pembuat rasa salah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam satu kasus kita bisa melaksanakan kelima posisi kontrol ini, di mana posisi kontrol yang seharusnya kita lakukan ketika ada sebuah kasus, kira-kira kita harus dalam posisi mana? Dari kelima posisi kontrol ini, satu kasus saya memberi contoh. Ketika ada siswa kita, mohon maaf, berkelahi
posisi kontrol apa yang harus kita terapkan dalam menemui kasus tersebut. Ketika anak sedang berkelahi, posisi kontrol mana kira-kira? Yang biasanya kita lakukan penghukum. Oke. Penghukum ya. Sedangkan dalam menghukum itu lebih tentang pada fisik dan non fisik, verbal dan non verbal. Kita perlu memvalidasi kata-kata dan apa alasan mereka untuk melaksanakan hal tersebut. Seharusnya ketika kita sedang menemui kasus tersebut, apa yang kita lakukan yaitu manajer berkolaborasi dengan kedua belah pihak tanpa menyalahkan dan menyebutkan kedua belah pihak, melakukan validasi. Di sini saya memiliki sebuah video, mungkin kita bisa belajar tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat 20
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Maaf ya Bu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Maren! Selamat pagi Bu. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu,
saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan Itu tadi tentang Naren ya, Bapak Ibu ya. Posisi kontrol yang seharusnya kita lakukan, kira-kira posisi kontrol apa? Sebagai manajer. Dan saya mungkin harus belajar untuk menjadi seorang manajer posisi kontrolnya ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus seperti yaitu siswa membolos berhari-hari. Kita jika sebagai penghukum pasti akan memberikan lari mengelilingi halaman sekolah 50 kali. Ingat bahwa hukuman bisa berupa fisik maupun non fisik. Ini contoh ya. Kalau membuat rasa bersalah, kata-kata yang sering keluar adalah berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu mengecewakan ibu dan bapak. Biasanya itu kata-kata pembuat rasa bersalah akan muncul kata-kata kecewa. Kemudian jika menjadi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu biasanya kata-katanya itu biasanya yang digunakan oleh anak-anak. Seperti itu. Selanjutnya kalau pemantau itu kita tidak hanya memantau perilaku anak, tetapi kita juga memberikan kata-kata. Biasanya kata-kata ada kata konsekuensi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Ini merupakan contoh dari pemantau. Kalau manajer biasanya seperti yang Naren tadi, pasti akan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Nah, ini dari manajer, bahwa ketika kita menjadi manajer, kita tidak bisa menyalahkan anak-anak. Kita harus memvalidasi kesalahan dan stabilkan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Kira-kira ini yang sudah yang sudah saya presentasikan tadi, dari kelima posisi kontrol tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Jelas, karena sudah ada rasa-rasa kata-kata kecewa, ya kan? Alhamdulillah sudah mulai memahami ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Apa? Oh teman, alhamdulillah pintar sekali ibu-ibu. Tepuk tangan untuk bapak ibu semua. Tidak mengantuk, terima kasih. Selanjutnya, yang terakhir. Manager, terima kasih sudah memahami. Berarti kita lebih sering posisi kontrol kita, posisi di mana Bapak Ibu yang sering kita lakukan.
kecuali manajer. kecuali manajer. Penghukum, teman pemantau, dan juga pembuat rasa salah biasanya sering kita lakukan, gitu. Ya. Tetapi kita akan belajar untuk menjadi manajer. Saya punya kasus. Oh ya, monggo. Ya, silakan. Saya itu kan ingin jadi manajer yang baik seperti Ya. yang Ya, contoh tadi. Ya, contoh. Amen. Ya. Dalam satu pelajaran itu, Ya. terutama pelajaran matematika ya, itu ada yang nggak mengerjakan sekitar 10 anak. Oke. Nah, saya posisi manajer saya itu terus bagaimana? Oke. Manajer. Begini. Oh ya, terima kasih Bu Neni pertanyaannya ya. Semoga jawabannya sedikit membantu. Dari yang saya pelajari bahwa kita menjadi manajer kita harus berkolaborasi. Ingat, 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah kebutuhan dasar mereka yang kurang? Kita harus memvalidasi. Seperti yang tadi, mulai dari kebutuhan dasar kesenangan, kebutuhan hidup, penguasaan, kebebasan, kasih sayang. Dari kelima kebutuhan dasar ini, kita harus mengetahui contoh 10 anak tadi. Di mana 10 anak tadi, Bu Neni nggak mungkin akan satu anak maju satu-satu, nggak mungkin. 10 anak pasti akan ditanya. Nah, ketika 10 anak Bu Neni tanya, pertanyaan Bu Neni yang pertama menurut saya, tanyakan apa kesulitan kalian ini. Ketika mereka akan menjawab, Semua anak. nah, ketika semua berarti Bu Neni kebutuhan dasar mereka itu kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, yaitu maaf bukan kurang kasih sayang bukan, tapi rasa diterima bahwa kebutuhan mereka berbeda-beda. Ingat, kodrat alam mempengaruhi. Ya, artinya dari keluarga, lingkungan, kemudian juga dari faktor intrinsik anak seperti itu. Kalau Bu Neni manajer, nah kolaborasi dulu sama mereka. Kamu sulitnya nomor berapa? Kalau dari 10 anak, 5 soal tidak bisa, mohon maaf Bu Neni, mungkin pembelajarannya yang harus Diulang lagi ya. Ya. Seperti itu Bu Neni. Terima kasih. Ini tadi manajer ya. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas? Keyakinan kelas dan peraturan kelas, ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau, mohon maaf, kalau peraturan kelas itu hanya satu arah, guru yang membuat. Contoh sekolah, peraturan sekolah datang tepat waktu, memakai seragam lengkap, upacara hari Senin, itu satu arah. Pihak sekolah dan guru yang membuat. Kalau keyakinan sekolah, yaitu yang dilibatkan adalah seluruh anggota sekolah, mulai dari kepala sekolah, mulai dari guru, siswa, mohon maaf, bahkan tenaga kependidikan dan juga komite seharusnya juga dilibatkan. Keyakinan sekolah. Kita bahas untuk keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas bersifat abstrak, menggunakan kata-kata yang positif sesuai kondisi kelas atau sekolah dan melibatkan warga kelas atau sekolah. Di mana keyakinan kelas merupakan hal yang harus peraturan sekolah dulu, kemudian peraturan kelas, baru keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas tidak perlu ditulis sih, hanya diyakini anak-anak seperti itu. Nah, ini contoh, mohon maaf. Ini contoh keyakinan, maaf, ini keyakinan kelas seperti ini. Saya ingin, nah di sini saya ingin berilustrasi saya sebagai guru. Saya minta bantuan bahwa Bapak Ibu guru adalah murid saya. Oke, saya akan membagikan sticky note. Sticky note ini nanti ya, tolong diisi tentang sebuah keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Mohon maaf, ibaratnya saya adalah guru, Bapak, Ibu guru, semuanya adalah murid. Gitu ya, saya bagikan sticky note-nya ya.
Sudah deh. Nah, dari ini tadi saya minta bahwa ini akan kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Monggo Bapak Ibu mau silakan bergantian untuk menempel. Belajar nyaman, mengikuti pembelajaran, saling rukun ya. Artinya keyakinan kelas ini yang kita inginkan kondisi di kelas ya. Terima kasih. Ini merupakan, ini bisa kita laksanakan di kelas. Artinya, ketika anak-anak kita ingin mengawali sebuah pembelajaran di kelas yang nyaman, kita tidak perlu yang namanya anak-anak harus seperti ini, kita harus seperti ini, tidak perlu. Buatlah kesepakatan kelas. Kita bisa mempraktekkan ini di kelas, di mana kesepakatan kita bagikan sticky note ke anak-anak. Di mana sticky note itu kita isikan sesuai dengan keinginan anak-anak dalam pembelajaran tersebut. Apa yang mereka inginkan di kelas, apa yang ingin mereka capai di kelas, apa yang ingin mereka harapkan ada di kelas tersebut. Jadi contoh tadi ini ada yang menulis belajar nyaman, saling rukun, mengikuti pembelajaran. Ini merupakan contoh dari yang mungkin yang Bapak Ibu tulis. Inilah yang diinginkan oleh anak-anak. Seperti itu ya. Jadi sebuah keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Berdasarkan yang Bapak Ibu tulis tadi, keyakinan kelas yang paling utama bisa diutamakan saling membantu, saling menghargai, belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Nah, inilah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru baru mendengar atau sudah pernah mendengar apa itu segitiga restitusi? Sudah pernah mendengar? Oke, terima kasih. Segitiga restitusi merupakan pendekatan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Contoh kemarin tadi itu 5 posisi kontrol yang dilakukan guru bisa menerapkan, yaitu posisi kontrolnya sebagai manajer dan diterapkan segitiga restitusinya, dimulai dari menstabilkan identitas, menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini saya skip ya. Contoh penerapan segitiga restitusi. Mohon maaf, ini sedikit contoh dari saya, yaitu tentang segitiga restitusi yang saya lakukan di SDN Pendem 2. Mohon maaf jika mungkin suaranya kurang jelas ya. Berbuat salah itu wajar, itu juga benar. Tetapi apa yang kamu lakukan tadi itu termasuk kesalahan yang benar. Tapi jangan dilakukan kembali. Nah,
bukan tadi mengganggu adik kelas tadi. Kok bisa gemes? Itu kan adik kelas kan masih lagi dan oh lucu. Kalau emas seharusnya bukan mengambil buku, tapi seharusnya kamu cukup hei seperti itu ya. Jangan kamu seperti itu. Ada adiknya nanti jadi minder. Tahu? Kamu ingat tidak kalau di kelas itu ada keyakinan kelas? Apa contohnya? Saya menghormati dan saya menghormati siapa? Apakah adik kelas itu termasuk teman kamu? Ya, berarti kamu juga harus saling menghargai dan menghormati adik kelas ya. Nanti habis dari sini kamu minta maaf ke adik kelas, jangan diulangi lagi. Kalau emas boleh, tapi tidak boleh sampai berbuku apa sih ngapain itu seperti itu ya. Kalau gitu nanti kamu dari sini ketika istirahat kamu minta maaf ke adik kelas ya. Ya kamu kembali ke kelas. Ya. Itu merupakan contoh dari segitiga restitusi, di mana selain saya menanyakan mengapa itu bisa terjadi, saya menstabilkan kesalahan, di mana saya tidak hanya menyalahkan, tapi saya juga memberi solusi. Ketika kita melakukan segitiga restitusi itu bisa kita laksanakan ketika kita menemui permasalahan di sekitar kita, baik tentang pembelajaran maupun di luar pembelajaran, bahwa murid-murid tidak bisa kita salahkan dengan satu arah. Yang pertama, kita harus menstabilkan kesalahan, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan sebuah keyakinan kelas yang telah disepakati, keyakinan sekolah yang telah dia yakini, bahwa menjadi seorang murid haruslah berperilaku sesuai dengan peraturan dan keyakinan yang telah disepakati. Seperti itu. Kemudian, jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi tentang nilai-nilai kebajikan pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ingat Bapak Ibu, bukan yang kita inginkan. Biarkan mereka tetap menjadi yang mereka inginkan, tetapi kita tetap memantau anak-anak. Kita memantau mereka tetap terarah. Ketika kita memiliki anak-anak yang berbeda kebutuhan belajar, kita tetap memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. 5 kebutuhan dasar yang telah saya paparkan tadi, dan menghargai diri sendiri untuk berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan bisa beri contoh, kita bisa beri contoh. Nilai kebajikan, mohon maaf, kita biasanya mengutamakan anak-anaknya disiplin. Tetapi kita tidak memperhatikan bahwa nilai kebajikan bisa tertanam pada diri anak-anak melalui keyakinan sekolah, keyakinan kelas yang telah diyakini anak-anak berdasarkan peraturan sekolah, peraturan kelas. Saya minta maaf apabila tadi memberikan contoh hanya sedikit, di mana segitiga restitusi haruslah kita pelajari. Bisa Bapak Ibu? Semoga kita bisa mengaplikasikan, menerapkan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan kesalahan anak, mulai kemudian memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Mohon maaf, ini bukan keyakinan yang lain ya, keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Demikianlah Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Silakan Bu Ervina. Dari kebutuhan dasar manusia, kebutuhan mana yang harus kita penuhi sebagai guru terhadap murid? Mana kira-kira? Terima kasih Bu Vina. Dari kebutuhan dasar 5 tadi, di mana kebutuhan dasar itu ada 5: kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kebutuhan dasar kasih sayang, kebutuhan dasar kebebasan, dan kebutuhan dasar kesenangan. Yang perlu kita sebagai guru, mohon maaf,
Kalau menurut saya, yaitu yang pertama adalah rasa terima kasih sayang serta kebebasan. Artinya kita memberikan kasih sayang kepada anak tanpa ada memilih, ya, memilih kasih. Mohon maaf, ya anaknya siapa, sosial ekonominya bagaimana, seperti itu. Dan kebutuhan dasar kebebasan. Artinya kita sudah memakai kurikulum merdeka, pasti kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu kita melengkapi kebutuhan anak, bukan kita memaksakan pembelajarannya harus seperti apa. Kebutuhan anak, kebutuhan pembelajaran harus diutamakan berdasarkan kebutuhan siswa. Seperti itu ya Bu Vina ya. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, silakan Bu Ana. Terima kasih Bu Rita. Yang ingin saya tanyakan itu tentang tidak tadi Bu Rita menjelaskan tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, apakah perbedaan posisi kontrol sebagai penghukum dan posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah? Tidak bisa membuat rasa bersalahnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Perbedaan dari posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai penghukum dan juga pembuat rasa salah. Kalau penghukum biasanya identik dengan fisik, kata-kata juga, tetapi biasanya penghukum tanpa melihat apa alasan bisa melakukan seperti itu. Kalau membuat rasa salah, biasanya guru akan menanyakan, mengapa kamu seperti ini? Ibu merasa kecewa sekali sama kamu. Biasanya seperti itu. Jadi kita memberikan seakan-akan anak itu bersalah, tapi kita masih menanyakan, mengapa kamu bisa seperti ini? Seperti itu ya Bu Ana. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah? Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Presentasi tentang budaya positif. Terima kasih atas waktunya, partisipasi Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arga, kamu tahu kenapa Bu Vita panggil ke sini? Tahu. Kenapa? Tadi pas ngaji berbuat salah. Berbuat salah itu wajar, itu juga pernah. Tetapi apa yang kamu lakukan tadi itu termasuk kesalahan yang ringan, tapi jangan dilakukan kembali. Nah, sekarang kita tanya, kenapa kamu melakukan tadi mengganggu adik kelas tadi? Gemes Bu. Kok bisa gemes? Itu kan adik kelas kamu masih kelas 3. Lucu. Oh lucu. Kalau gemas seharusnya bukan mengambil buku, tapi seharusnya kamu cukup hei seperti itu ya. Jangan kamu seperti itu. Kasihan adiknya nanti jadi minder dan takut. Kamu ingat tidak kalau di kelas itu ada keyakinan kelas? Apa contohnya? Saling menghormati dan saling menghargai. Menghargai siapa? Nah, apakah adik kelas itu termasuk teman kamu? Ya, berarti kamu juga harus saling menghargai dan menghormati adik kelas ya. Nanti habis dari sini kamu minta maaf ke adik kelas, jangan diulangi lagi. Kalau gemas boleh, tapi tidak boleh sampai merebut buku. Cukup, hei dek, apa dek, ngapain? Cukup seperti itu ya. Kalau begitu nanti kamu dari sini ketika istirahat kamu minta maaf ke adik kelas ya. Ya, kamu boleh kembali ke tempat, boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Ya. Arga, kamu tahu kenapa Bu Vita panggil ke sini? Tahu Bu. Kenapa? Tadi pas ngaji berbuat salah. Nah, berbuat salah itu wajar, itu juga pernah. Tetapi
apa yang kamu lakukan tadi itu termasuk kesalahan yang ringan, tapi jangan dilakukan kembali. Nah, sekarang kita tanya, kenapa kamu melakukan tadi mengganggu adik kelas tadi? Gemes Bu. Kok bisa gemes? Itu kan adik kelas kamu masih kelas 3. Lucu Bu. Oh lucu. Kalau gemas seharusnya bukan mengambil buku, tapi seharusnya kamu cukup hei seperti itu ya. Jangan kamu seperti itu. Kasihan adiknya nanti jadi minder dan takut. Nah, kamu ingat tidak kalau di kelas itu ada keyakinan kelas? Ada Bu. Apa contohnya yang keras? Saling menghormati dan saling menghargai. Menghargai siapa? Nah, apakah adik kelas itu termasuk teman kamu? Ya, berarti kamu juga harus saling menghargai dan menghormati adik kelas ya. Nanti habis dari sini kamu minta maaf ke adik kelas, jangan diulangi lagi. Kalau gemas boleh, tapi tidak boleh sampai merebut buku. Cukup, hei dek, apa dek, ngapain? Cukup seperti itu ya. Kalau begitu nanti kamu dari sini ketika istirahat kamu minta maaf ke adik kelas ya. Ya, kamu boleh kembali ke tempat, boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya.